Dan dipersilakan dulu. Haleluya, saya sangat suka kalimat yang keluar pada hari ini. Tak perlu kita mengerti apa tadi, memahami, mengerti. Memang betul ayat yang paling betul. Saya rasa kalau kita rekam, kita punya bahasa di rumah ataupun di kereta, tanpa istri kita ada, pasti nyepelenya keluar. Itu tengok mami kau tu tidak saya paham dia tu. Betul lah. Tetapi firman Tuhan kata sayang sahaja. Oke. Karena tak perlu kau paham orang yang sebelah itu. Jualkan sampai Tuhan Yesus datang tak paham. Mereka punya dunia berubah, pahaman cara pikir mereka itu memang swing seperti kipas angin, seperti kipas kapal terbang. Tak sampai kau tak sempat pikir lain lagi. Dan itulah wanita. Tetapi yang satu hal yang sangat jelas bahwa wanita itu memang unik dan ajaib dari tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yaitu kata-kata mutiara bagi wanita pada hari ini, saya selalu cakap Iban dari sini. Saya tahu bahwa ada yang tidak paham cakap Iban, ada yang tidak paham cakap Iban, karena kadang-kadang saya pakai bahasa Iban dari sini. Ada yang tidak paham? Coba cari di sebelah kamu, tidak paham. Oke, kalau tidak paham, sini. Mari sini. Satu lagi. Saya mau satu lagi. Siapa lagi tidak paham bahasa Iban? Langsung tak paham. Saya mau buktikan untuk belajar bahasa Iban itu senang saja. Datang. Oke. Siapa lagi? Siapa yang tidak paham? Langsung tak paham? Siapa? Cari. Siapa yang langsung tak paham? Jana. Ke sini. Oke. Kita buktikan bahwa belajar cakap Iban itu mudah, senang sahaja. Oke. Dulu saya belajar ini orang ajar saya setengah hari. Sini jangan sama sini. Sini, oke. Nah, bahasa Iban itu mudah sahaja. Saya ingin buktikan kepada kita bahwa saya boleh ajar cakap Iban dalam singkat, kamu akan paham. Okay. Haleluya. Bahasa Iban hanya ditambah I saja rupanya. Contoh, makan makai, makan makai, jalan jalai, mudah kan? Pulang pulai, mudah, oke? Jalan, pulang, pulai, betul. Jalan jalai pulang, makan. Pas sama. Tidur tempat lain. Tidak bahasa bukan kita ada. Tidur mati Oke, mana Kennedy mana Kennedy? Di mana hadiah tadi? Bawa yang satu dan bawa yang satu plastik. Sudah pasti, sudah sah, senang. Jalan, jalai, pulang, pulai, makan, makai, tidur, tidai, hati, matai. Ini yang satu. Dipersilakan sudah lulus dari Cibulu Pasca Udara. Haleluya. Ada satu lagi hadiah. Mana satu? Saya mau ajar bahasa Jepun nih. Oke, wanita lagi. Siapa yang mau belajar bahasa Jepun? Berarti saya tinggal satu orang saja. Karena ada hadiah sudah satu dia tinggal. Minggu depan ada lagi. Oke? Minggu depan kita belajar matematik. Oke, saya mau. Ya wanita jawab, jangan laki. Kalau kamu jawab pun saya tak tahu. Oke, contohnya apa? Bahasa Jepun nih, contohnya apa? Ataupun arigato. Ada yang dapat jawab? Iya, dipersilakan ambil hadiah. Nanti sini. Ini hari wanita.
Memang unik, memang ajaib. Tak perlu kita paham mereka. Hanya kita sayang saja. Haleluya. Ada yang ambil gambar? Ini orang pandai bahasa Jepun. Orang pandai bahasa Jepun. Apa tadi? Arigato apa tadi? Ui, terima kasih. Saya tidak paham juga. Haleluya. Ada yang pikir saya pandai. Wah, becek. Tahu bahasa berlawak banyak berlawak setelah kamu itu. Saya tak pandai. Aduh Tuhan, ini hati yang betul-betul luar biasa. Dan kata-kata mutiara bagi wanita, oke, bagus. Kata-kata mutiara wanita, selagi kamu wanita, kata-kata mutiara bagi kamu karena begini. Ada beberapa hal wanita, perempuan mereka terperangkap dan mereka terganggu dengan beberapa hal. Oleh sebab itu pada hari ini ada kata-kata mutiara bagi kamu. Karena kami lelaki tidak ada kaitan dengan apa kata-kata mutiara ini. Dan bagi wanita, pasti kamu akan kebingungan dan juga gelabah untuk menghadapi kata-kata mutiara ini. Yang pertama, ada wanita yang rasa bahwa dia tidak berharga, tetapi firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Allah. Amin. Beritahu wanita di sebelah kamu, kalau ada wanita sebelah kamu, beritahu dia engkau berharga di mata Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Setiap kalimat dan kata-kata menarik pujangga yang luar biasa harus ada dasarnya. Kejadian 1:26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan wanita menurut gambar Allah. So, kadangkala ada wanita yang merasa dia tidak berharga. Karena satu, dia tidak mampu buat apa-apa. Kedua, orang berkata bahwa dia itu tidak ada apa-apa. Dan lalu kamu rasa bahwa betul, waktu kamu lihat kamu di cermin, oh ini kan rupa orang yang tidak dapat buat apa-apa. Lalu kita rasa bahwa kita tidak berharga. Kalau kamu kata lelaki tidak berharga, kamu tahu apa hal seterusnya dia buat kamu? Kalau kamu seorang wanita ada kereta di bawah itu dia stres tuh. Hanya dulu pelai-pelai kami lelaki, amin. Oh, betul kan? Lelaki ini tidak. Dulu saya kalau orang buat macam itu, saya tuh simpan rumput di ruang ruai mereka tuh, tahu ruai? Di depan rumah mereka baru tahu semak. Ya itu laki. Tidak ada masalah bagi kami. Tetapi bagi wanita, kalau dia rasa bahwa hidup dia tidak up to standard, tidak mencapai apa-apa standard yang dunia letak, dan dia rasa bahwa dia tidak berharga, itu sangat-sangat salah. Karena begini, bahwa engkau berharga di mata Allah, karena engkau diciptakan menurut gambar Allah. Engkau diciptakan sangat unik, sangat spesial, istimewanya luar biasa. Dan sampai ada nyanyian bahwa wanita berharga. Oh itu wanita bijak. Wanita bijak. Kalau mau bijak, ada wanita bijak mana? Si Payung tuh. Masih ada wanita bijak. Kalau mau bijak ikutlah. Tapi kalau mau lebih bijak, bacalah ayat ini, bahwa engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti bahwa waktu kamu tengok seorang wanita, kalau kamu tengok kamu di cermin, bahwa itulah gambar dan rupa yang Allah ciptakan engkau waktu kamu muncul di muka bumi ini. Dan tidak ada apa-apa yang dapat dipersoalkan oleh manusia. Karena itulah kamu. Memanglah kita ini rupa kita ini kita menurut rupa
mak bapak datuk nenek moyang kita kan, supaya kita tidak tiba-tiba ada persoalan di dunia ini, tahu? Kita harus muncul dan lahir dan membesar dan ada rupa bapak kita, ada rupa uncle dan ada rupa mak kita dan datuk nenek moyang kita. Oh, karena begini, ada orang mak bapak dia kecil, tetapi anak itu tinggi sampai besar. Kenapa dia besar sangat? Oh, dulu ada datuk moyang mereka itu tinggi dia, terkenal ketinggian kegagahannya. Nah, mestilah ada kan. Contoh begini, tiba-tiba mau ambil contoh dengan siapa? Sama istri. Islam, oh ini sama. Siapa mau lagi? Si Clement. Oke, Clement yang mau petapang, saya sudah ada orang tiba-tiba Clement kawin dengan Arwin. Gitu loh. Ya. Jangan mau membantah saya yang sering kamu doakan. Saya lihat juga kamu kawin di Limbangan. Haleluya. Waktu mau pergi hotel untuk pergi makan, ya Allah, kenapa? Karena santai market. Orang datang dari Brunei, orang datang dari Sabah, lalu penuhlah Batam Limbang, lalu tak sampai-sampai kami di hotel itu kan. Haleluya, biar lapar dalam kereta, tidak kalau kita pingsan dalam kereta juga. Contohlah kalau jangan kawin dan anak mereka tiba-tiba lahir yang orang putih, suka-sukanya kan, ada persoalan sih. Ada persoalan, ada. Hari itu juga perang dunia. Paham-paham yang sudah kawin. Oh. ada persoalan. Nah, kita lahir, biarlah kita serupa dengan mak bapak kita. Dan kalaupun anak kita tiba-tiba buka Cina dan orang persoalkan kita di kedai kopi, saya berapa kali dimarah oleh toke Cina, toke kedai kopi. Kenapa ya kamu buka Cina? Oh, apa sampai mau marah? Saya kata, di kampung saya itu banyak semua kasen dia tuh macam ini semua mata sepet. Anti dia beres mata sepet sampai dia jadi meter, tahu? Sampai meter tua atau 52 tahun mata masih sepet. So, tak ada soalan. Karena begitulah keturunan kami, oke? Haleluya. Nah, engkau berharga di mata Allah karena Tuhan menciptakan kamu sesuai serupa dengan gambar Allah. Luar biasa kamu wanita. Jangan kamu memerintahkan diri kamu. Jangan kamu berkecil hati. Jangan kamu rasa susah hati. Jangan kamu rasa sedih. Dan jangan kamu rasa tidak bersemangat. Karena kamu tidak seperti orang lain. Karena tidak sehebat orang lain. Karena saya sangat suka dengan satu nyanyian yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita ini rasa tidak mampu, tetapi Tuhan berkata bahwa bulu yang patah terkulai tak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang terkulai. Saya mau berkongsi juga dengan wanita pada hari ini. Takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Kalau yang mau rekam saja, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Ia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Nah, itu Yesus. Waktu dia diberi gelar oleh Yesaya bahwa akan datang seorang seperti ini, dan dia akan tampil dan bulu yang patah terkulai, dan tidak akan smash, dia tidak akan marah, dia tidak akan kick out, tetapi dia akan membuatnya indah, lebih indah dari semula. Dan kalau orang itu sumbunya seperti sumbu yang sudah pudar, dia tidak akan, sudahlah, sekarang sudah selesai kamu, saya dengan kamu, tidak. Dia berkata dia akan membuatnya lebih terang dan lebih mulia dari semula. Itulah Yesus dengan saya, dengan saudara. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus tidak mengalah. Yesus belum mengalah. Amin. Kalau engkau sudah gagal,
Kalau engkau sudah tidak mampukah? Kalau engkau sudah tidak berhargakah? Yesus tidak mengalah. Karena Yesus mempunyai satu hal, bahwa kaca yang jatuh berderai, dia boleh satukan kembali dan lebih sempurna daripada yang semula. Luar biasa. Bagaimana itu terjadi? Itulah tangan Allah yang ajaib. Tangan penjunang, tangan yang membentuk. Dia luar biasa. Dia sangat-sangat hebat. Itulah Yesus bagi saya dan bagi saudara, khasnya bagi wanita pada hari ini. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Selalunya kalau seseorang wanita itu rasa dia tidak cukup berharga, dia akan kecil hati, dia punya minta pun makin kurang. Dan akhirnya dia tidak dapat buat apa-apa. Karena mulai pada hari ini apapun, kegagalan datang, kau tidak mampu datangkah, dan mari bahwa tangan Allah di belakang engkau dan tangan Tuhan menatang engkau, dan satu hari engkau akan berhasil. Karena banyak wanita yang hebat pada hari ini, sebenarnya mereka datang dari keluarga yang biasa-biasa, bahkan keluarga yang hancur lebur jadi debu. Tetapi karena pada waktu mereka sudah di dalam tangan Tuhan, dia hantam habis-habisan, mengejar Tuhan dan mengejar apa yang diperlukan, dan akhirnya dia berhasil walaupun dalam sekolah tidak pandai. Haleluya, karena Allah yang ajaib. Nah, yang kedua, jangan terperangkap dengan kata cantik. Banyak sekali wanita terperangkap dengan kata cantik. Ini orang cantik, itu orang cantik. Aduh. Dan terperangkaplah wanita yang biasa-biasa rupanya. Amsal 31. Saya ingin melihat Amsal bagi kita. Amsal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30 berkata begini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jangan silap dengan bahasa ini. Ada orang, kecantikan tidak perlu. Perlu. Kalau orang mau cari pilih istri itu, cari yang cantik tuh. Amin. Apa boleh buat lah, sudah yang cantik orang ambil, kita ambil yang biasa-biasa. Jahat betul juga dengar dia kan. Tulang rusuk kamu ada kan? Ya. Nah, ayat ini berkata kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jangan terperangkap dengan kata cantik. Karena waktu orang berkata bahwa si anu cantik, itu puji Tuhan. Karena masih ada yang cantik di dunia ini. Si anu cantik, dia pergi gereja Bengkres. Lalu tueng pikiran lelaki mau pergi Bengkres saja, mau tengok siapa yang cantik. Kalau mau promote sebuah gereja, sekolah ataupun kolej, beritahu bahwa di sini ada anu cantik-cantik. Terus sudah daftar. Wih, baru tuh Clement. Kalau mau promote IKET, senang saja. Yuk, pamer satu banner, yuk letak Siti Nurhaliza. Ada berapa? Ada 5 seperti Siti Nurhaliza sudah daftar. Kau tengok hari seterusnya, semua orang mama antara anak laki dan semua. Karena orang mau yang cantik. Manalah tahu bahwa yang satu yang cantik itu untuk anak dia. Wih, ada keturunan cantiknya luar biasa, seperti kacu. Dan jangan terperangkap dengan bahasa cantik. Memang ada orang yang kata orang cantik di bumi. Siapa kata tidak? Kalau Kenneth, mana Kenneth tadi? Kalau Kenneth pergi cari istri, pasti dia cari yang cantik kan? Mengaku sih. Jangan bantah, karena itu normal tuh kan? Normal. Ataupun dia pejam mata, bukan terus jenepi kan? Macam mana? Tidak seperti itu. Memang pilih juga kan? Pilih kan? Ataupun ada G ya, cari yang semua G. Ada jenepi bisa lihat dia akas. Ya, pastilah kita pilih dan tengok, buka mata dan lihat. Amin.
Tetapi jangan terperangkap dengan kata cantik supaya engkau jangan kecil hati. Engkau jangan apa? Jangan rendah diri. Salah itu, salah. Karena dikatakan di sini kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ternyata istri yang takut akan Tuhan. Pertama, istri yang takut akan Tuhan itu istri yang sudah kenal siapa Tuhannya. Kedua, namanya istri yang takut akan Tuhan itu istri yang sudah mulai pikirannya mulai rasional. Rasional atau rasional? Bahwa itulah suami dia harus hormat. Okay? Nah, tetapi jangan berkata bahwa kecantikan itu tidak ada. Karena dalam sejarah orang-orang Cina, kerajaan dan raja-raja itu berperang karena berebut wanita yang cantik. Bahkan pada zaman Solomon, bahkan pada zaman Ratu Esther, orang mulai mengagung-agungkan wanita yang paling cantik. Dibawalah para jelitawan dari seluruh dunia ke negara itu. Dan di China itu raja-raja berperang gara-gara mau mendapat istri yang cantik saja. Terus. Mereka mulai letak bahwa kalau permaisuri itu cantik, berarti dia punya kerajaan itu paling bagus. Raja itu paling kuat. Jangan kuatkan di negara Cina, negara kita pun ada. Sultan Melaka pergi ke Gunung Ledang untuk melamar putri Gunung Ledang. Tetapi tuntutannya, beriannya, ya ampun, turunnya luar biasa. Buat jembatan emas dari Melaka sampai ke Gunung Ledang. Dia gagal. Apa lagi? Yang paling tidak masuk akal itu dia minta apa? Putri itu minta apa? 7 buyung apa? 7 drum air mata perempuan remaja. Hebat sih. Lalu dipanggillah semua perempuan yang pandai nangis supaya air mata mereka diisi dalam 7 drum. Aduh, memang susah. Cari wanita di mana-mana. Mesti cari wanita yang memang banyak masalah. You pergi kampung-kampung di mana? Siapa paling banyak masalah di kampung? Ini oke. Pasti dia nangis. You tahu mak bapak kamu mana? Lainlah kalau kami laki diminta air mata lelaki. Woi, mana tuh? Semua air mata buaya semua tuh. Tanya orang sebelah kamu, kalau ada laki di sebelah kamu, di pantai keluar air mata buaya. Pantai buaya mengeluarkan mata buaya. Kalau dia kata yes, hari ini pun kepikir-pikir. Kalau dia boyfriend itu putus sekarang. Angkat tangan, pasti saya putus dengan dia karena dia pandai mengeluarkan air mata buaya. Saya setuju tuh. Tetapi kebanyakan kami lelaki ini 90% itu pandai mengeluarkan air mata buaya. Air mata buaya itu tidak juga tidak jahat kan? Itu satu teknik saja. Kalau orang sudah tidak mau kita lululah hatinya lalu terus dekat. Nah, inilah jangan terperangkap dengan kecantikan. Cantik memang cantik, puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang cantik dan puji Tuhan, jangan sebiji ketemu dia seorang saja cantik. Dia pikir dia cantik. Biasa. Tetapi sekarang orang bertanding ratu cantik juga. Bertanding ratu cantik. Inilah kata-kata cantik, jangan terperangkap. Karena tadi apa? Kau berharga di mata Tuhan. Dan karena dikatakan istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bukan diukur dari kecantikan. Selalu yang orang ukur kita, istri dia cantik. Istri dia orang cantik. Susah juga kan. Kita bertanding cantik ke bertanding apa? Ya. Dikatakan bahwa orang istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, yang ketiga di sini, tunduklah kepada suamimu. Wow. Tunduklah kepada suamimu. Efesus 5 ayat 22.
Kata-kata mutiara bagi wanita, tunduklah kepada suamimu. Okay? Efesus 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, banyak orang tidak paham bahasa ini. Saya pun dulu juga hampir tidak paham. Banyak lagi mau pakai ayat ini untuk menakut-nakutkan istri dia. Karena satu kali pakai ayat firman Tuhan, istri terus takut tuh. Tetapi bahasanya mudah sahaja. Kalau engkau seorang istri ataupun engkau seorang wanita, seharusnya engkau harus mengerti, terutama yang sudah kawin ini. Kalau engkau sudah kawin, ambillah satu langkah supaya engkau jangan berbantah dengan suamimu dari pagi sampai petang dan dari petang sampai pagi. Amin. Mudah, paham? Jangan melawan dia dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Kamu boleh lawan suami kamu setengah, 24 jam, 12 jam boleh lawan. Bagi dia rehat 12 jam untuk ambil tenaganya balik. Untuk dia mengerti. Untuk apa tadi? Untuk dia mencintai saja. Karena kalau kamu asik lawan dan mata kami dari pagi sampai petang, bila kami untuk berpikir untuk mencintai, mau mencintai, ya pening. Nah, karena begini, kenapa sampai ayat ini dikeluarkan? Karena ternyata pada zaman itu, pada zaman Paulus, istri itu, biasa wanita memang seperti itu. Dia suka cari lawan. Dia pasti cari lawan jenis dia. Lelaki. Siapa lagi kalau bukan suami dia kan? Dan suami dia cool saja. Tetapi kalau 24 jam kau bantah dia terus, pening juga. Akhirnya dia berkata, tidak paham saya dengan mak kamu itu. Nah, yang ayat seterusnya ialah Amsal 21 ayat 19. Ingat kata-kata mutiara bagi wanita, okay? Amsal 21 ayat 19 berkata begini. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Sekali lagi, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Nah, bahasanya begini. Raja Solomon pada zaman dia, maaf sajalah, dia itu terlalu handsome kah ataupun tak tahu, banyak istri dia. Dan dia kata begini, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Dia rela hidup membujang sampai tua daripada kawin dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Tadi yang suka bertengkar berbantah nih, bantah dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi, ditambah dengan pemarah lagi. Nah, kita tahu bahwa wanita memang jenis yang selalunya mereka digelar ini. Mereka digelar singa betina. Tahu singa betina? Karena memang begitu, di mana-mana sama saja. Tetapi wanita harus sedar satu hal. Walaupun kamu rasa memang kamu punya nature semula jadi mau bertengkar dengan suami kamu atau cari orang bertengkar dengan kamu, kebetulan suami kamu lah orang yang paling dekat dan ya hari-hari lah bertengkar dan membantah dan marah-marah. Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, dari pihak lelaki berkata bahwa lebih baik saya melarikan diri atau pergi pada gereja. Nah, halo wanita, halo. Paham-paham saja lah. Kalau kamu memang jenis orang yang memang minat bertengkar, janganlah 24 jam. 12 jam ya, boleh? Halo, janji ya? 12 jam, bagi 12 jam untuk kami bernafas. Supaya kami dapat mencintai kamu.
Karena tidak boleh paham kan, tidak dapat mengerti juga. Kalau bagi yang bujang-bujang itu, kamu perhatikan selidik wanita yang kamu mau dekat tuh. Dia suka bertengkar kan? Dia suka berbantah kan? Karena jelas begini, wanita yang suka berbantah itu, waktu dia pergi tengok waterfront, dia marah dengan air itu, karena air itu surut. Waktu air itu pasang balik, dia marah juga. Kenapa air ini sudah tinggi lagi? Keruh lagi. Tengok, surut, marah. Bertengkar, dia suka bertengkar nih, naik marah. Dan waktu dia tengok lampu jalan raya itu, waktu lampu jalan raya itu sudah kurang, kenapa? Kerajaan siapa yang jaga lampu? Kenapa tidak pasang ini? Sekali lampu dipasang terusnya, apa pasang lampu macam ini? Wasting saja, wasting energy. Hebat sih. Kalau kamu jumpa wanita seperti itu, larilah sejauh-jauhnya dari timur ke utara. Karena ternyata di sini cantik, memang cantik, tetapi ya ampun. Haleluya. Memang cantik juga, tetapi kalau begini kata Amsal, bagus saya lari kepada gurun. Ya, memang begitulah. Kata-kata hikmat, kata-kata mutiara untuk wanita. Janganlah membantah sepanjang waktu. Bantah sikit-sikit boleh. Nah, karena begini, dikatakan kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia. Coba kau tanya Elvis, kalau Elvis pergi cari wanita perempuan untuk jadi istri, diribet balik hidup ini menjadi everything zero ground, dan disuruh pilih oleh Tuhan, pasti dia orang yang paling cermat, paling berpengalaman, paling bijak pilih wanita. Dia akan tengok tuh. Tetapi saya yakin dia pasti pilih Maura juga. Amin. Haleluya. Bahaya nih, jangan kita. Oleh Tuhan dunia kita sini nanti. Betulkah? Bapak Michael betul? Betul kan? Nah, kalau Tuhan kasih zero ground kita ini, sama-sama kita cari lagi. Pasti kita akan mengelak yang suka berbantah dari pagi sampai petang kan? Kita cari yang kurang lah, karena mereka memang semua sebenarnya minat. Kalau pelari pucuk semua tuh. Tetapi ada yang slow, ada yang menangkan. Nah, kalau suka bertengkar, memang wanita memang suka bertengkar. Jangan heran. Yang muda, kalau mau kawin, ingat bahasa yang paling mutiaranya. Jangan waktu kamu kawin, happy, tidak dengar apa-apa. Itu lebih menyakitkan daripada bunyi handphone ini. Bunyi alam waktu pagi terbolak. Siapa bunyi alam? Di rumah kami tuh alam sama-sama sini mau bangun pagi, tidak juga ada seorang pun. Kata siapa punya alam tuh? Anak-anak muda yang mau kawin, orang bujang, ingat, kalau kamu mau kawin, itu risiko yang pertama. Kamu akan dengar ini kotor nih. Bagus tuh. Kalau dia bukan seorang wanita, salah dia. Ada seorang wanita masuk rumah, ya Allah, rumah macam gudang. Jam-jam dia happy. Saya rasa something wrong dengan wanita seperti itu. Kalau istri kamu seperti itu, hati-hati. Sebentar lagi, itu batu 7 menantikan dia. Kalau dia balik itu, kenapa ini masih macam ini? Kenapa ini? Itu betul. Itu yang betul. Dulu kita pikir itu tak betul, tapi itu sebenarnya itu yang betul. Kalau rambut kita yang suami makin panjang tuh, mulailah ada bunyi-bunyi. Kenapa rambut macam ini? Tak ada gunting kah? Tapi memang tiup bahasa mereka ada macam-macam lah kan. Kita paham, tak dapat paham juga. Tak dapat paham. Aduh Tuhan. Dan sampai hari ini kita tak dapat paham wanita, hanya dikasihi. Dan suami-suami kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi engkau. Amin. Haleluya.
Hai wanita, kata-kata mutiara yang pertama tadi apa? Engkau berharga di mata Allah. Karena Tuhan menciptakan engkau spesial, unik daripada yang lain. Dan yang kedua, jangan terperangkap dengan bahasa cantik. Karena bahasa cantik itu hanyalah Tuhan punya apa? Tuhan punya pemberian. Dan sebenarnya semua wanita itu cantik sesuai dengan keunikan dia. Oke, haleluya. Dan ya, ada juga wanita terdesak karena orang tidak lihat dia cantik, lalu dia akan mulai menonjolkan diri dia supaya orang perhatikan dia, lalu dia akan membuat fashion yang pelik-pelik. Daripada rambut hitam dia kasih merah, kuning, hijau, jadi pelangi. Tidak cukup, itu pun orang tidak tengok. Akhirnya dia pakai pakaian yang memang dia punya adik punya kan, itu pun dia tak mampu beli. Pendeknya luar biasa. Dia pikir orang akan perhatikan dia. Orang perhatikan? Tidak juga kan? Kalau engkau ada tumit, semua orang pun ada tumit kan? Kalau engkau ada hidung, semua orang ada hidung kan? Kalau engkau ada betis, semua orang ada betis. Apa yang masalah? Apa yang spesial? Tak ada. Kan? So, tampillah kemas dan tampillah luar biasa. Dan kata-kata mutiara yang terakhir yang tidak ada di sini, wanita setialah. Amin. Setia-setialah sampai mati. Tidak apa. Kalau orang tidak setia dengan kita, jangan kita ikut tidak setia. Setia saja. Amin. Haleluya. Beritahu orang sebelah setia saja. Haleluya.